Gimana kalau saya bilang seluruh proyek penciptaan manusia, alasan kita ada di sini, itu baru aja selesai. Nah, kerangka spiritual yang mau kita bedah hari ini ngasih ide yang cukup radikal. Sebuah eksperimen kosmik raksasa udah berakhir dan visi baru buat kemanusiaan baru aja dimulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Ini bukan lagi soal masa depan yang jauh di sana, tapi soal sekarang. Kalau sebuah proyek super besar udah sampai garis finish, terus apa yang terjadi sama para pekerjanya? Apa dong tujuan kita sekarang setelah tujuan awal keberadaan kita, menurut kerangka ini ya, udah tercapai? Oke, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus paham dulu apa sih proyek kosmik yang katanya udah kelar ini. Yuk, kita dalemin premis utamanya. Jadi, proyek kosmik itu gampangnya adalah usaha dari Yang Maha Kuasa buat nyiptain makhluk puncak yang disebut khalifah. Ini bukan sekedar malaikat, bukan juga sekedar hewan, tapi gabungan sempurna antara roh suci atau fitrah dengan jasad hewani. Tujuannya apa? Buat nyiptain makhluk yang rohnya punya kendali penuh atas nafsunya. Itulah mahakaryanya. Tapi, ternyata ceritanya nggak semulus itu. Fase yang sebelumnya, yang kita sebut dunia lama, pada dasarnya adalah sebuah eksperimen super panjang yang akhirnya dianggap gagal mencapai tujuannya. Kenapa bisa gagal? Coba deh bayangin, selama miliaran tahun, alam semesta ini tuh kayak laboratorium raksasa yang dikelola oleh entitas spiritual bernama Nur Muhammad. Mereka inilah yang ngejalanin eksperimen besar ini, mencoba-coba cari formula terbaik buat menciptakan sang khalifah. Nah, ini bagian yang paling menarik. Kegagalannya itu bukan karena serangan dari luar, tapi justru dari dalam. Ada bias, ada saing-saingan internal di antara para pengelola. Bahkan nafsu mereka sendiri ternyata ikut nyampurin proyeknya. Hasilnya, mereka sukses bikin penguasa yang sakti, tapi gagal melahirkan pemimpin sejati yang memandu dengan nurani. Kekacauan ini makin parah gara-gara arwah-arwah yang nyangkut dan terus-terusan bikin rusuh. Dan inilah titik baliknya, momen serah terima jabatan kosmik ibaratnya. Setelah eksperimen panjang itu, sekitar tahun 2018, terjadi finalisasi dari pengadilan rohani. Dan puncaknya, di Oktober 2023, kendali alam semesta diambil alih lagi secara penuh oleh Yang Maha Kuasa. Era lama resmi ditutup. Game over. Oke, manajemen lama udah selesai. Sekarang, di bawah kendali langsung Yang Maha Kuasa, hadirlah dunia baru. Dan ini bukan sekedar ganti nama ya, ini perombakan total dengan aturan main yang sama sekali beda. Inti dari aturan baru ini simple tapi tegas banget. Keadilan ilahi sekarang ditegakkan secara mutlak. Nggak ada lagi area abu-abu, nggak ada lagi negosiasi atau tawar-menawar. Hitam ya hitam, putih ya putih. Titik. Ada 3 pilar utamanya. Pertama, karma yang dipercepat. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Tapi sekarang instan, nggak pakai nunggu lama. Kedua, utang sumber daya. Segala 3K, kekuatan, kesaktian, kekayaan yang kita punya sekarang itu dianggap utang yang harus dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting ketiga, nilai kita bukan lagi diukur dari banyaknya amal, tapi dari tingkat kemurnian niat di baliknya. Konsekuensinya apa? Pernah ngerasa nggak sih hidup kok makin berat, ujian datang bertubi-tubi? Menurut kerangka ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah kiamat skala personal yang sengaja dipercepat. Tujuannya bukan buat menghukum, tapi buat mendobrak ego kita sampai hancur, biar fitrah kita yang asli bisa keluar. Oke, kita udah tahu aturan main barunya yang lebih ketat. Terus, apa tujuan kita sekarang? Buat apa kita di sini dalam permainan baru ini? Nah, ini bagian yang paling krusial. Pergeserannya tuh fundamental banget. Kita didorong buat pindah. Dari manusia mengendaki, manusia yang hidupnya dikendalikan nafsu, yang ngejar-ngejar 3K sebagai tujuan akhir, pindah menjadi manusia dikehendaki, yaitu manusia yang hidupnya dipandu sama nuraninya, dan pakai 3K itu cuma sebagai alat, sebagai sarana buat kebaikan yang lebih besar. Kunci buat jadi manusia dikehendaki adalah mencapai kondisi yang namanya irodat bersih atau niat murni. Ini adalah keadaan batin di mana roh suci kita jadi komandan utama di dalam hati. Nah, inilah satu-satunya KPI atau metrik yang berlaku di dunia baru. Dan ini bukan konsep abstrak doang loh, sumber ini ngasih angka yang spesifik banget. Untuk bisa mencapai level irodat bersih,
Fitrah kita harus mendominasi hati kita minimal 75%. Jadi targetnya jelas banget dan terukur. Jadi, gimana cara praktisnya kita mencapai target itu? Bagian terakhir ini ngejelasin visinya, sebuah pergeseran total dari yang namanya kuantitas menjadi kualitas. Udah deh, lupain soal ngumpulin pahala kayak nabung poin. Permainan lama itu udah selesai. Fokusnya sekarang sepenuhnya ke dalam. Gimana caranya kita bisa terus-menerus ningkatin kualitas niat kita dalam setiap tindakan, sekecil apapun itu. Jalannya ada dua, kayak rel kereta. Rel kiri itu hubungan horizontal kita. Apakah kita ini bermanfaat buat sesama? Rel kanan itu hubungan vertikal. Apakah semua yang kita lakuin itu murni karena Allah, yang dasarnya adalah kesadaran, ketabahan, dan kesabaran. Keduanya ini harus seimbang, nggak bisa pincang sebelah. Ada satu kalimat yang kuat banget buat ngegambarin ibadah di era baru ini. Ibadah murah tetapi mahal. Maksudnya apa coba? Maksudnya begini, ibadah yang paling bernilai sekarang itu bukan ritual yang rumit. Justru saat kita lagi dihantam masalah, ngerasain kepedihan, atau kehilangan, terus kita bisa nerima itu dengan ikhlas dan sabar, nah, itulah ibadah yang murah karena nggak butuh biaya, tapi mahal banget karena nilainya di sisi Tuhan luar biasa tinggi. Momen itulah yang bisa melahirkan niat murni paling berkualitas. Pada akhirnya, visi ini bukan soal nunggu dunia berubah dengan sendirinya. Dunia baru itu akan terwujud dari dalam keluar, yaitu ketika udah cukup banyak dari kita yang berhasil mencapai kedewasaan rohani ini. Jadi, transformasi global itu mulainya dari transformasi personal kita masing-masing. Semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup yang praktis banget. Kalau setiap interaksi, setiap pilihan, bahkan setiap tarikan napas itu adalah kesempatan buat memurnikan niat, pertanyaan besarnya bukan lagi apa sih tujuan hidupku, tapi bagaimana aku akan menggunakan 5 menit ke depan. Jadi apa pilihanmu saat ini juga?